Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang at-taqrir. At-taqrir dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai laporan. Secara istilah, laporan adalah demonstrasi tertulis tentang suatu penjelasan, informasi, dan fakta khusus dengan tema tertentu yang disuguhkan dengan cara yang sederhana serta menyertakan saran dan tujuan yang telah dicapai. Pada umumnya, laporan digunakan untuk menyampaikan beberapa hal, meliputi memantau dan mengendalikan suatu kegiatan, membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan, memenuhi persyaratan, mendokumentasikan kegiatan, dan sebagai pedoman untuk suatu permasalahan. Dalam penulisannya, laporan terdiri dari beberapa bagian. Di makalah ini kita akan fokus pada laporan penelitian, di mana bagian-bagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada halaman judul. Halaman judul ini berisi elemen-elemen dasar laporan, mencakup judul laporan, nama pelapor, dan lain-lain. Kemudian daftar isi. Daftar isi ini mencerminkan sejauh mana organisasi laporan dan membantu akses bagian-bagian tertentu dari laporan tersebut. Kemudian abstrak. Abstrak adalah uraian singkat yang berfokus pada bagian terpenting dari sebuah laporan. Biasanya abstrak tidak lebih dari 2 paragraf atau 250 kata. Kemudian ada daftar tabel atau ilustrasi dan istilah. Namun bagian ini tidak harus ada, opsional. Bagian ini merupakan sekumpulan daftar yang merangkum beberapa elemen penting yang disebutkan dalam laporan dan memudahkan pembaca dalam mencarinya. Meliputi daftar tabel, yakni daftar dari seluruh tabel yang ada dalam laporan, dan daftar istilah atau singkatan. Karena biasanya dalam laporan memuat simbol atau istilah-istilah yang kurang dimengerti pembaca. Bagian ini membantu menjelaskan dan memberikan ilustrasi terkait penjelasan dan fungsi dari simbol dan istilah tersebut. Selanjutnya adalah pengantar. Bagian pengantar ini berisi pembahasan beberapa komponen laporan secara global. Bagian ini diperlukan agar pembaca dapat secara sistematis memahami latar belakang dan tujuan penulisan laporan. Selanjutnya isi laporan. Bagian ini merupakan elemen terpenting dalam sebuah laporan, di mana menyajikan penjelasan yang terperinci serta mendetail terkait isu yang sedang dibahas. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil akhir yang menjelaskan keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian ini, peneliti juga mengemukakan implikasi dari penelitiannya, yaitu berupa jawaban dari apa yang harus dilakukan setelah penelitian dilakukan berdasarkan hasil penelitian. Setelah kesimpulan, ada saran. Saran digunakan sebagai proyeksi masa depan untuk memperbaiki apa yang telah dibahas dan dicapai dalam laporan. Kemudian selanjutnya ada referensi. Referensi ini merupakan semua buku atau sumber dari segala informasi yang dijadikan rujukan dalam mempertegas penulisan laporan. Yang terakhir, dalam laporan biasanya terdapat lampiran. Namun bagian ini opsional, tidak harus ada. Bagian ini memuat beberapa dokumen yang diperlukan sebagai referensi untuk mengetahui beberapa detail terkait laporan seperti foto, surat izin, daftar hadir, dan lain sebagainya. Dalam penulisan laporan terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, karena pada dasarnya laporan ditulis untuk dibaca orang lain. Karena itu, penulisan laporan harus jelas, ringkas, dan terorganisir dengan baik agar mudah dipahami oleh pembaca. Untuk itu harus mengetahui beberapa tahapan dasar menulis sebagai berikut. Yang pertama, ini harus memahami tujuan dari laporan yang akan ditulis agar dapat menyampaikan gagasan kepada pembaca. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi. Setelah menentukan tujuan laporan, penulis harus mulai mengumpulkan informasi terkait topik yang akan dibahas. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, ataupun dengan wawancara. Kemudian yang ketiga, mengatur ide. Setelah mengumpulkan informasi, penulis dapat mengurutkan dan mengatur ide-ide utama menjadi poin-poin sebagai referensi singkat untuk laporan, supaya mudah untuk mengembangkannya nanti.
Kemudian yang keempat, menganalisis gagasan. Sebelum menulis laporan, diperlukan untuk mempelajari dan memberikan ulasan dengan menggunakan fakta pada gagasan pokok yang telah ditulis. Yang kelima, yakni tahap penulisan laporan. Secara garis besar, laporan dapat dibagi menjadi dua, yakni laporan administratif dan laporan penelitian atau akademik. Untuk laporan akademik dapat dibagi lagi menjadi beberapa pengelompokan seperti berdasarkan tujuan, waktu, gaya penulisan, menurut bentuknya, dan menurut isinya. Untuk laporan menurut berdasarkan tujuannya, ada laporan perencanaan, laporan pengendalian, laporan pelaksanaan tugas, laporan informasi, dan laporan perkembangan. Untuk laporan berdasarkan waktu, ada laporan berkala dan laporan khusus. Adapun untuk laporan menurut gaya penulisannya ada laporan resmi atau formal report dan tidak resmi atau informal report. Sedangkan laporan menurut bentuknya ada memo atau nota, surat, memograf, buku, matriks. Dan laporan menurut isinya ada laporan keuangan, laporan statistik, laporan pemetaan mutu pendidikan, laporan buku, laporan ilmiah, dan laporan kegiatan. Kemudian, laporan yang baik dan berkualitas harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, laporan harus benar dan objektif. Maksud dari benar dan objektif di sini yakni harus lengkap, relevan, akurat, baru. Kemudian analisis harus objektif, jelas, mudah dipahami, kemudian mengacu pada tujuan. Kemudian yang kedua, laporan harus jelas bahasanya, di mana kalimatnya sederhana, selektif dalam menggunakan istilah, tata bahasanya dan ejaannya harus diperhatikan, kemudian menggunakan kalimat langsung tanpa bertele-tele. Kemudian laporan yang berkualitas itu harus lengkap dan disertai dengan rujukan. Kemudian tegas dan konsisten. Yang terakhir, tepat waktu.